Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing terkait salah satu materi dari mata kuliah analisis prediksi, yaitu pemahaman data eksplorasi kolomnis dataset. Saya akan membahas mengenai pemahaman data eksplorasi kolomnis dataset. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai modeling data prediksi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian eksplorasi data. Eksplorasi data itu merupakan langkah untuk memahami data sebelum dilakukannya pra-proses. Pemahaman terhadap data yang akan dimining dapat membantu dalam menentukan teknik-teknik pra-proses dan analisis data terhadap data sebelum dilakukannya data mining. Dalam eksplorasi data, hal yang perlu kita ketahui pertama kali adalah tipe data. Bentuk eksplorasi dataset atau himpunan data adalah dalam format CSV. File akan dibaca melalui fungsi pandas di Python. Menggunakan Python, kita dapat gunakan library pandas dengan kode PIP3 install pandas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai exploratory data analysis atau yang biasa disingkat dengan EDA. EDA ini adalah proses eksplorasi data yang bertujuan untuk memahami isi dan komponen penyusun data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis dalam meringkas data pengamatan. Umumnya, EDA ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada univariate analysis. Univariate analysis ini merupakan analisis deskriptif dengan satu variabel. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Selanjutnya ada bivariate analysis. Bivariate analysis ini merupakan analisis relasi dengan dua variabel yang biasanya dengan target variabel. Tujuan bivariate analysis ini adalah menentukan apakah ada hubungan statistik antara dua variabel dan jika demikian seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Selanjutnya ada multivariate analysis. Multivariate analysis ini merupakan analisis yang menggunakan lebih dari atau sama dengan 3 variabel, di mana minimal ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, serta terdapat korelasi atau keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Data preprocessing merupakan salah satu tahap dalam melakukan mining data. Sebelum melakukan ke tahap pemrosesan, data mentah akan diolah terlebih dahulu. Data preprocessing biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Data preprocessing merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining, namun terdapat beberapa proses juga dalam data preprocessing, seperti membersihkan, mengintegrasikan, mentransformasikan, dan mereduksi data. Tahap dalam preprocessing adalah yang pertama itu ada data cleaning. Tahap pertama yang dilakukan ketika akan preprocessing data adalah data cleaning atau membersihkan data. Artinya data mentah yang telah diperoleh perlu diseleksi kembali. Kemudian hapus dan hilangkan data-data yang tidak lengkap, tidak relevan, dan tidak akurat. Dengan melakukan tahap ini, kita akan menghindari kesalahpahaman ketika menganalisis data tersebut. Selanjutnya ada data integration. Karena data preprocessing akan menggabungkan beberapa data dalam suatu database, maka kita perlu mengecek data-data yang akan datang dari berbagai sumber tersebut supaya memiliki format yang sama. Yang ketiga ada transformasi data. Itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data akan diambil dari berbagai sumber yang kemudian diambil perbedaan format. Kita harus menyamakan seluruh data yang terkumpul supaya dapat mempermudah proses analisis data. Yang terakhir adalah mengurangi jumlah data atau data reduction. Maksudnya adalah kita harus mengurangi sampel data yang diambil, tetapi dengan catatan
tidak akan mengubah hasil data. Ada 3 teknik yang dapat diterapkan saat melakukan pengurangan data, yakni dimensionality reduction atau pengurangan dimensi, numeration deduction, pengurangan jumlah, dan data compression atau kompresi data. Selanjutnya ada uji performa model. Yang pertama ada confusion matrix. Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatur kinerja suatu model klasifikasi. Pada dasarnya, confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Pada pengukuran kinerja merupakan confusion matrix, terdapat 4 istilah sebagai representatif hasil proses klasifikasi. Keempat istilah tersebut adalah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nilai true negatif merupakan jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar, sedangkan false positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. Jika prediksi value positif dan actual value-nya positif, maka akan menghasilkan true positif. Sedangkan jika prediksi value-nya negatif dan actual value-nya positif, maka akan menghasilkan false negatif. Lalu jika prediksi value-nya positif dan actual value negatif, maka akan menghasilkan false positif. Dan juga kalau prediksi value negatif dan actual value negatif, maka akan menghasilkan true negatif. Nah, yang kedua itu ada classification report. Classification report adalah report sederhana yang hanya dengan sekali coding kalian sudah akan mengetahui nilai precision, recall, F1 score, akurasi, rata-rata akurasi makro, dan rata-rata akurasi terbeban. Untuk melihat classification report, kalian bisa gunakan modul classification underscore report, buka dan tutup kurung dari sklearn. Nah, ini adalah contoh dari classification report dengan menggunakan coding yang tertera di layar. Lalu nanti akan didapatkan hasil berupa precision, recall, F1 score, dan yang lainnya. Jadi kali ini adalah pembahasan praktek terkait modeling data prediksi. Tahap pertama dalam proses modeling data prediksi adalah pemahaman data. Seperti yang kita ketahui, data adalah catatan atas kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan berupa informasi. Pada proses pemahaman data kali ini, kami mengambil contoh data melalui JFrog dengan topik alasan memilih membuka rekening pada bank yang dipilih. Isi dari JFrog tersebut terdiri dari nama, umur, jenis pekerjaan, dan 5 alasan terkait memilih membuka rekening pada bank yang dipilih. Alasan tersebut yang pertama adalah karena terdapatnya banyak promo atau cashback, yang kedua biaya admin yang murah, yang ketiga mesin ATM yang mudah dijangkau, yang keempat sesuai kebutuhan aktivitas, dan yang kelima responden bisa menulis sendiri alasan mengapa mereka memilih membuka rekening pada bank yang dipilih dengan menulis langsung pada JFrog tersebut. Selanjutnya, pada tahap kedua itu adalah eksplorasi data analis. Dari survei yang kita buat, didapatkan data dari 27 responden dengan latar pekerjaan yang berbeda. Responden paling banyak itu terdiri dari mahasiswa sebesar 70,4% atau sebanyak 19 orang. Pekerja sebesar 18,5% atau sebanyak 5 orang, dan ibu rumah tangga sebesar 11,1% atau sebanyak 3 orang. Tahap ketiga adalah tahap data preprocessing. Sebelum data tersebut akan menjadi sebuah grafik atau tabel, kita harus mengumpulkan sebuah data dengan file excel.csv. Data atau file excel.csv ini akan kita dapatkan dari hasil survei Google Form. Nantinya apabila excel.csv ini sudah didapatkan, nanti akan kita masukkan ke dalam Python dengan menggunakan rumus Python yang sesuai dan tepat. Tahap keempat adalah tahap pembuatan model. Apabila data sudah didapatkan dalam bentuk excel.csv, maka pemodelan data dapat dilakukan dengan rumus coding Python yang tepat dan sesuai.
Adapun rumus yang digunakan dalam pembuatan model kali ini sebagai berikut, yaitu dengan import NumPy, import Pandas, dan import Matplotlib lainnya, dan diikutsertakan seperti rumus-rumus selanjutnya yang telah dipaparkan. Dan untuk tahap terakhir adalah tahap kelima, yaitu uji performa model, yaitu apabila seluruh proses codingan Python sudah dilakukan dengan rumus yang tepat, akan muncul hasil yang tepat berupa grafik atau hasil survei melalui Google Form yang sudah disebarkan. Berdasarkan hasil grafik dengan uji Python didapatkan bahwa para alasan mahasiswa, pekerja, atau ibu rumah tangga memilih rekening yang digunakan pada saat ini adalah 48% atau sebanyak 13 orang karena terdapat banyak promo atau cashback. 26% atau sebanyak 5 orang memilih karena biaya admin yang rendah. 11% atau sebanyak 3 orang memilih karena mesin ATM yang mudah dijangkau. 7% atau sebanyak 2 orang memilih karena sesuai kebutuhan aktivitas. 4% atau 1 orang memilih karena jenis produk tabungan yang ditawarkan, dan terakhir adalah 4% atau 1 orang memilih karena alasan tidak ada. Kesimpulan dari uji pemodelan data di atas dan sharing sesi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa pemodelan data adalah proses pembuatan diagram aliran data. Saat membuat struktur database baru atau alternatif, perancang memulai dengan diagram tentang bagaimana data akan mengalir masuk dan keluar dari database. Model data adalah elemen dasar dari pengembangan dan analitik perangkat lunak. Mereka menyediakan metode standar untuk mendefinisikan dan memformat isi database secara konsisten di seluruh sistem, memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berbagi data yang sama. Untuk mendapatkan hasil pola informasi dan memprediksi keadaan di masa yang akan datang, dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuatan model Python sesuai dengan data yang nantinya melakukan uji performa dan pemilihan model terbaik.